Di hari aku dipecat layar laptop, menampilkan email dingin, sementara lampu neon kantor menusuk mata, dan bau kopi basi memenuhi udara. Saya Iskandar 50 mantan pengawas keuangan menggenggam jam tua warisan ayah yang detiknya terasa ikut melambat. Pernahkah satu benda kecil jadi saksi saat hidupmu tiba-tiba tergelincir? Hari itu dunia saya terasa menyusut menjadi ruang rapat berukuran sedang dengan jendela besar menghadap pelabuhan Seattle. Dari balik kaca yang sedikit berembun, saya melihat deretan kontainer berwarna kusam dan derek pelabuhan yang bergerak lambat seperti robot tua. Udara asin dari laut menembus celah ventilasi bercampur dengan aroma kopi basi dari pantry yang tak pernah benar-benar bersih di ujung koridor. Di hadapan saya, layar laptop menampilkan subjek email yang membuat perut saya mengeras pemutusan hubungan kerja. Chat digital dari kantor pusat tertera jelas tanda tangan elektronik dari direktur yang bahkan jarang berbicara langsung dengan saya. Tidak ada jeda basa-basi, tidak suka ada ucapan terima kasih. Hanya baris-baris formal yang dingin menjelaskan bahwa restrukturisasi bisnis memaksa posisi saya dihapuskan. Setelah bertahun-tahun saya menjaga setiap angka di neraca mereka tetap seimbang. Saya menatap kursi kulit hitam di ruang rapat yang terasa dingin menempel di punggung saya. Di luar suara klakson kapal kargo bercampur dengan desiran angin. Tangan kanan saya refleks, menyentuh saku jas, mencari kenyamanan pada satu-satunya benda yang memberi rasa tenang jam tua milik ayah. Detiknya terdengar jelas di antara heningnya ruang rapat, tapi terasa melambat setiap ketukan panjang seperti mengiringi nafas saya yang berat. Rasanya seolah benda itu ikut menanggung beban keputusan yang baru saya terima. Saya menutup laptop, pelan suara kliknya bergema berlebihan di telinga saya lalu berdiri langkah kaki terasa berat ketika meninggalkan ruang yang pernah jadi tempat saya mengambil begitu banyak keputusan penting untuk perusahaan ini. Di luar gedung angin musim gugur membawa bau logam dan minyak dari kapal yang bersandar. Saya menarik napas, panjang merasakan udara dingin memenuhi paru-paru. Di tepi trotoar, Raffi berdiri, dengan ponsel menempel di telinga, mengenakan jaket wol tebal yang jelas tidak murah. Wajahnya, tegang matanya tidak benar-benar menatap saya saat ia menutup telepon. Kita bicara di rumah, nanti katanya pelan nada suaranya tergesa-gesa seperti seseorang yang sedang mencoba menutup transaksi terakhir sebelum semua terlambat. Saya hanya mengangguk. Kami berjalan berlawanan arah, dia menuju mobil hitamnya yang diparkir di dekat pintu masuk. Saya menuju halte bus. Setiap langkah terasa panjang detak jam. Di saku berbaur dengan suara angin dan bunyi kapal pelan dan berat seolah dunia memperlambat segalanya. Malam itu, aroma soto ayam menyelimuti rumah. Uap panas dari mangkuk-mangkuk di meja makan membuat jendela dapur berembun tetesan air menurun perlahan di permukaannya. Lampu gantung kuning pucat menerangi meja kayu tua yang sudah penuh goresan kenangan. Ibu Ratna duduk di ujung meja, punggungnya tegak, wajahnya tenang, tapi sorot matanya tajam seperti hakim yang siap mengumumkan putusan. Di seberangnya, Raffi sudah duduk, bahunya sedikit merunduk. Jari-jarinya sibuk memainkan sendok, matanya tak mau menatap saya. Saya duduk perlahan di kursi yang selalu saya tempati sejak kecil, kayunya berderit halus di bawah berat tubuh saya. Iskandar, suara ibu keluar datar, tidak ada nada bertanya. Raffi perlu bantuan untuk menutup satu kewajiban mendesak. Demi nama baik keluarga kau bisa membantu kan? Saya menoleh mencoba memahami maksudnya. Lalu tatapannya turun ke pergelangan tangan saya. Jam tua milik ayah yang selalu saya pakai, meski tali kulitnya mulai retak di sudut berkilau redup terkena pantulan lampu. Jam itu bisa ditebus, harganya cukup untuk membantu Raffi keluar dari masalah. Ayahmu pasti akan mengerti, tambahnya. Suara sendok yang sebelumnya beradu dengan mangkuk tiba-tiba berhenti. Udara di ruangan seolah menjadi tebal napas, terasa lebih berat. Saya mengangkat pergelangan tangan menatap jam itu lama. Kenangan datang beruntun, ayah duduk di kursi ini bertahun-tahun lalu, senyum lelahnya saat makan malam. Setelah pulang kerja, suara detik jam ini yang selalu terdengar di ruang tamu ketika malam terlalu hening. Saya bisa hampir merasakan tangan besar ayah di bahu saya menenangkan meski itu hanya bayangan. Raffi menelan ludah mencoba tersenyum, tapi senyumnya pahit dan matanya tetap menghindar. Ini cuman sementara, katanya lirih seperti meminta izin tapi takut menatap saya.
Saya membuka gesper jam, tali kulitnya dingin di jari-jari saya. Saat jam berpindah dari tangan saya ke tangan Raffi, suara sendok ibu benar-benar berhenti dan ruangan tenggelam dalam keheningan yang hanya diisi oleh desahan halus dari panci di kompor. Ibu bersandar di kursinya, bahunya turun seolah lega. Raffi menunduk menyelipkan jam itu ke saku jasnya tanpa melihat saya. Saya menatap mangkuk soto ayam di depan saya. Uapnya naik pelan berputar seperti kabut tipis sebelum menghilang di udara. Saya tahu detak jam itu tak hanya berhenti untuk ayah. Malam itu di meja makan yang terasa lebih dingin dari biasanya, saya merasakan ada sesuatu dalam diri saya yang ikut berhenti. Bukan hanya rasa memiliki, tapi sesuatu yang lebih dalam yang tak bisa saya jelaskan. Seperti detik panjang yang tergantung di udara tanpa janji, akan bergerak maju lagi. Sejak pandemi melanda rumah ini, berubah menjadi sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan kantor bagi semua orang. Tempat Raffi berteriak di telepon seolah ia masih seorang eksekutif, sibuk dan panggung bagi ibu, yang terus berusaha mempertahankan citra keluarga. Saya sendiri berubah menjadi pegawai tanpa gaji, sibuk membersihkan, memasak, dan memastikan semua tetap berjalan meskipun saya tahu setiap pekerjaan itu tak dihitung, tak disebut seolah saya hanya bagian dari perabot rumah. Udara musim dingin menekan bau waffle gosong dari sarapan pagi, masih menggantung di udara, dan suara mesin cuci di ruang belakang berdengung tanpa henti, seperti penanda waktu yang tidak pernah memihak siapapun. Di laci dapur, saya menyembunyikan sebuah buku, catatan kulit lusuh sampulnya sudah retak di sudut. Setiap halaman berisi tulisan tangan saya yang rapi, jam kerja, daftar belanja, nama siapa yang saya layani hari itu, hingga nominal kecil yang saya keluarkan untuk menutupi kebutuhan rumah. Saya memotret setiap struk belanja, menyimpan salinan digitalnya di ponsel. Catatan itu seperti sebuah perisai yang saya bangun diam-diam. Satu-satunya cara agar suatu hari nanti, jika saya harus berdiri membela diri, saya punya bukti bahwa semua jam dan keringat saya tidak datang gratis. Pagi itu, jari saya terasa dingin ketika saya membuka email di ponsel. Dari bos lama, saya satu-satunya kontak kerja yang tersisa setelah saya di PHK tahun lalu. Kami harus memutus kontrak, sementara mohon maklum. Baris itu pendek tapi terasa seperti pukulan telak. Saya memandang layar, lama-lama memperhatikan ikon sinyal Wi-Fi yang berkedip, mendengarkan desau lembut dari heater yang mencoba menghangatkan ruangan. Suara Raffi terdengar dari ruang tamu, tertawa kecil saat berbicara dengan seseorang lewat telepon. Di sela-sela percakapannya, saya mendengar kata-kata seperti kesepakatan baru dan pinjaman darurat, hal-hal yang menambah beban pikiran saya meskipun saya tidak pernah diajak bicara langsung tentangnya. Siang itu, Maya datang ke dapur sambil membawa beberapa kantong belanja dan sebuah daftar panjang. Gaunnya tebal, pipinya merah karena udara dingin di luar, dan matanya bersinar penuh semangat tentang pernikahannya yang akan datang. Kak, ini daftar kebutuhan pesta. Kamu bisa bantu urus semuanya kan? Aku nggak punya waktu karena harus fokus sama fitting dan latihan tari. Katanya sambil meletakkan kertas itu di meja tanpa menunggu jawaban saya. Daftar itu panjang termasuk pesanan catering, dekorasi, bahkan jadwal latihan band. Saya menatapnya, mencoba bicara tapi Maya sudah sibuk memeriksa ponselnya, mungkin membalas pesan dari calon suaminya. Saya menyapu pandangan ke seluruh ruangan melihat tagihan listrik yang tergeletak di konter, angka-angkanya melonjak tajam karena semua orang bekerja dari rumah. Saya mengangkat ponsel, memotret tagihan itu, menyelipkannya ke folder digital saya. Maya menoleh sebentar, mungkin merasa terganggu oleh bunyi klik kamera, lalu tersenyum kecil. Kamu kan di rumah saja, Kak, anggap ini hiburan. Hitung-hitung biar nggak bosan. Kalimat itu disampaikan ringan seolah tanpa maksud menyakiti, tapi rasanya seperti sebilah pisau dingin di punggung saya. Saya menggenggam pena yang saya pegang, ujungnya menekan ke telapak tangan sampai meninggalkan bekas putih yang lama hilangnya. Malam mulai turun, cahaya dari lampu gereja di seberang jalan, menembus jendela menciptakan garis cahaya kuning di lantai dapur. Heater berdengung lagi, suara monoton yang anehnya membuat pikiran saya lebih fokus. Saya duduk sendirian membuka buku catatan. Saya menulis baris demi baris. Jam yang saya habiskan hari ini. Strok belanja yang saya foto, bahkan waktu saya membersihkan salju di jalan masuk agar Raffi bisa keluar dengan mobilnya. Setiap angka, setiap menit saya catat. Semua ini bukan lagi sekadar rutinitas.
Saya tahu cepat atau lambat semua data ini akan menjadi laporan hidup saya, sesuatu yang bisa membuktikan bahwa saya ada dan bekerja. Meskipun di mata keluarga saya hanyalah bayangan di rumah ini. Sejak hari itu, setiap menit, setiap kwitansi, setiap napas yang saya habiskan untuk menjaga roda rumah ini tetap berputar. Semuanya menjadi bagian dari catatan panjang yang kelak akan saya buka ketika waktunya tiba untuk menunjukkan siapa sebenarnya yang selama ini menopang keluarga ini. ChatGPT dan Noi di sudut sebuah diner tua dekat pelabuhan Seattle dengan jendela besar yang berembun dan cahaya neon merah berkelip-kelip. Di luar saya bertemu seorang pria yang entah bagaimana langsung memahami rasa tak terlihat yang sudah lama menghantui saya. Bau minyak goreng yang menempel di udara bercampur dengan aroma burger dingin di piring saya membuat saya teringat makan malam. Sederhana bersama ayah di rumah dulu ketika suara detik jam tua selalu jadi latar yang menenangkan. Di pojok ruangan sebuah radio tua memutar lagu-lagu Indonesia dari era 90-an, nada-nada lembut yang jarang terdengar di kota ini, seolah sengaja menggali ingatan yang sudah lama saya kubur di balik tumpukan tagihan dan tugas-tugas rumah yang tak ada habisnya. Saya duduk berseberangan dengan Van Brewer, pria berusia 55 tahun yang tatapannya tenang, namun syarat dengan sesuatu yang sulit dijelaskan, mungkin rasa lelah, mungkin kebijaksanaan. Tangannya besar, tapi saya langsung melihat bekas luka di pergelangan tangan kanannya. Saat ia menutup map kulit yang berisi catatan saya. Ia memegang bekas luka itu sesaat jemarinya mengetuk pelan seolah ada irama tak terdengar yang ia ikuti. Kau menyimpan semua ini dengan rapi, katanya pelan mengangkat map saya dan membuka halaman demi halaman berisi catatan jam kerja, foto-foto stroke, belanja, bahkan screenshot email yang saya selipkan. Ini bukan sekadar daftar, ini bukti hidup. Saya menatap matanya mencari tanda apakah ia benar-benar mengerti atau hanya berusaha terdengar profesional. Van menarik napas panjang menatap keluar jendela ke arah pelabuhan lalu kembali menatap saya. Aku tahu rasanya Iskandar. Bertahun-tahun lalu setelah aku kecelakaan keluargaku bilang, mereka akan membantuku. Nyatanya aku yang harus bekerja siang malam di bisnis kecil mereka, tanpa bayaran, tanpa ucapan terima kasih. Katanya demi keluarga, demi kebaikan bersama. Ia tersenyum, miris jemarinya kembali menyentuh bekas luka di pergelangan. Butuh waktu lama bagiku untuk menyadari bahwa pengorbanan tanpa batas tidak akan pernah cukup untuk orang yang hanya tahu meminta. Kata-katanya menggema di kepala saya bercampur dengan denting alat makan dari meja lain dan suara klakson kapal di kejauhan. Saya memandang burger di depan saya, roti atasnya sudah kering keju meleleh yang mulai menggumpal dingin sama seperti cara saya diperlakukan di rumah belakangan ini. Van mendorong map catatan itu ke arah saya lagi. Kita bisa gunakan semua bukti ini, tapi kau harus janji satu hal, jangan beritahu siapapun dulu. Biar mereka berpikir kau tetap patuh. Sementara itu, kita siapkan langkah berikutnya. Saya merasakan sesuatu di dada saya yang sulit dijelaskan campuran lega dan takut. Ada rasa ringan karena akhirnya ada seseorang yang percaya bahwa semua catatan saya bukan sekadar keluhan, tapi juga ada rasa tegang karena saya tahu langkah ini berarti menghadapi sesuatu yang lebih besar dari sekadar jam tua ayah atau tagihan listrik yang menumpuk. Van mencondongkan tubuh suaranya lebih pelan. Kita akan atur semuanya. Bahkan, kita akan mengatur jam itu kembali ke waktunya. Saya menoleh ke jendela yang dipenuhi embun cahaya neon. Dari luar membuat pantulan wajah saya samar tapi jelas. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, saya melihat sorot mata saya sendiri yang tidak sepenuhnya kosong. Ada sedikit cahaya di sana bukan karena situasi saya tiba-tiba membaik, tapi karena saya akhirnya merasa ada orang lain yang benar-benar mengerti apa yang sedang saya alami. Van menepuk bahu saya perlahan saat kami berdiri meninggalkan meja radio di pojok, masih memutar lagu lama, dan bau minyak goreng tetap melekat di udara. Kita akan mengatur jam itu kembali ke waktunya, katanya sekali lagi, sebelum melangkah keluar. Dan kalimat itu mengikuti saya ke jalan menggema bersama tiupan angin dari pelabuhan. ChatGPT dan Noi, ketika melihat jam itu di etalase, toko gadai jantung saya seperti ikut berhenti. Detiknya mati, jarum pendek dan panjang membeku di angka 7 dan 12 kaca. Depannya retak di sudut retakan menjalar seperti urat pada daun kering.
Seolah benda itu satu-satunya peninggalan ayah yang selalu saya bawa yang dulu menjadi pengingat bahwa saya masih punya sesuatu yang layak dipertahankan, ikut menyerah pada semua yang telah terjadi. Udara di toko itu pengap berbau oli dari bengkel di sebelah bercampur aroma karpet tua yang lembab. Di luar hujan musim panas mengguyur atap seng, suaranya menembus tembok tipis beradu dengan suara lampu neon. Di atas pintu yang berkelip-kelip seperti ragu, apakah harus tetap menyala atau padam saja. Pemilik toko pria berkacamata dengan rambut tipis dan ekspresi datar mengangkat alisnya ketika saya menunjuk jam itu. Itu milik seseorang yang tak sanggup menebusnya. Masih ingin suaranya terdengar seperti garis lurus tanpa emosi. Saya mengangguk, pelan jari saya mengencang di saku jaket, merasakan tebalnya amplop uang tunai yang saya kumpulkan dari sisa tabungan. Jumlahnya nyaris mengikis semua yang saya punya, tapi tidak ada pilihan lain. Jam itu bukan sekadar barang. Ia adalah satu-satunya pengingat bahwa hidup saya pernah punya arah, bahwa saya pernah menjadi seseorang selain pembantu di rumah sendiri. Ketika ia meletakkan jam itu di telapak tangan saya, beratnya terasa berbeda seakan menyimpan semua kelelahan yang saya pikul selama ini. Saya menatap retakan di kaca bayangan wajah saya terpantul pecah-pecah, membuat mata saya terlihat asing. Tak ada detak, tak ada getaran halus yang dulu selalu terasa di pergelangan tangan saya. Hanya diam dingin dan jejak lecet di tali kulitnya. Di luar suara hujan terdengar lebih deras, menambah rasa dingin yang menjalar dari jemari hingga ke bahu saya. Saya memasukkan jam itu ke saku dan keluar dari toko ponsel saya bergetar. Nama Raffi muncul di layar, dan saya berhenti di bawah kanopi yang meneteskan air dari ujung seng. Kenapa kau nebus jam itu? Bukannya sudah kubilang aku yang urus semua suaranya di ujung sana, terdengar santai terlalu santai untuk seseorang yang telah menggadaikan sesuatu yang bukan miliknya. Saya menarik napas panjang menatap genangan air di kaki saya yang memantulkan cahaya merah neon dari papan toko. Kau sudah cukup ambil banyak hal dariku, Raffi. Ini selesai. Jangan hubungi aku lagi soal barang ini. Ada jeda suara tawa kecil yang ditahan lalu ia berkata, ya terserah tapi jangan salahkan siapa-siapa kalau kau menyesal. Sambungan terputus, hujan mulai reda ketika saya berdiri di tepi jalan. Udara dingin masih menusuk, tapi suara tetes air yang jatuh dari atap seng mulai jarang. Jalanan basah berkilau memantulkan cahaya neon merah dari papan toko, dan lampu jalan seakan memberi sinyal samar bahwa sesuatu akan berubah. Saya merogoh saku menyentuh jam itu sekali lagi. Diam, tidak ada detak. Tapi di dada saya sesuatu mulai bergerak, bukan rasa pasrah seperti dulu, tapi dorongan yang lama. Saya kubur keinginan untuk tidak hanya bertahan, tapi melawan. Saya mengeluarkan ponsel mencari kontak Van Brewer. Ketika suaranya menjawab tenang, tapi berisi, saya berkata pelan. Saatnya mulai, Van. Tidak ada mundur lagi. Ia tidak bertanya lebih banyak, hanya menjawab, kau sudah siap, Iskandar. Kalau ya, kita jalankan. Saya menatap sekali lagi genangan air yang memantulkan langit mendung dan cahaya neon, lalu melangkah menjauh dari toko gadai itu. Detik jam itu berhenti. Sekarang giliran saya yang akan membuatnya berdetak lagi, tapi kali ini dengan cara saya sendiri. Hari itu detak jam di saku terasa kencang, tetapi bukan karena mesinnya hidup kembali. Detak itu berasal dari dada saya sendiri, beradu dengan udara dingin ruang sidang komunitas di balai kota Seattle. Kipas tua di sudut berderit pelan, putarannya lambat seolah ikut mendengarkan setiap tarikan napas yang terputus-putus di ruangan ini. Aroma kayu tua memenuhi udara bercampur dengan bau pernis dari kursi-kursi kayu yang mengilap, dan semua itu membawa ingatan saya kembali ke kantor ayah dulu, tempat di mana saya dulu duduk, membantu memeriksa laporan keuangan, merasa seperti bagian dari sesuatu yang berarti. Kini saya berdiri di sini bukan sebagai bagian dari keluarga yang solid, melainkan sebagai orang yang menuntut pengakuan dari orang-orang yang seharusnya menjadi pelindung saya. Van Brewer berdiri di sebelah saya, tenang seperti biasanya. Tangannya memegang map tebal berisi berkas-berkas salinan struk belanja, bertanggal foto-foto saya sedang membersihkan rumah, dan email lama dari bos yang memberitahu pemutusan kontrak kerja saya. Kertas-kertas itu tampak berat di tangannya, meskipun mungkin lebih berat lagi di hati saya. Di seberang meja Raffi duduk gelisah, jari-jarinya mengetuk permukaan kayu, matanya terus mencari jalan keluar. Ibu Ratna duduk kaku di sampingnya, tatapannya menunduk, bibirnya terkatup rapat, seperti menahan rasa malu atau mungkin kemarahan yang tak bisa diucapkan.
Kursi mereka berderit setiap kali mereka bergerak menambah kesunyian yang terasa tebal. Ketua komunitas, seorang pria paruh baya dengan kacamata bulat, menatap ke arah Van dan memberi isyarat. Van membuka map, suaranya datar, namun jelas membacakan detail satu persatu. Struk belanja dari Januari 2020 hingga Desember 2021. Total biaya yang dikeluarkan oleh Iskandar untuk kebutuhan rumah tangga, katanya sambil menumpuk lembar demi lembar di atas meja. Ia lalu menunjukkan foto-foto saya membersihkan dapur, mengepel lantai, menyiapkan makanan untuk acara keluarga, bahkan menyapu salju di jalan masuk agar Raffi bisa pergi bekerja. Ini semua dilakukan tanpa kompensasi atas nama tanggung jawab keluarga. Padahal Iskandar sendiri tidak memiliki pekerjaan tetap pada periode ini. Suaranya bergema di ruangan yang senyap. Hanya kipas di sudut yang terus berderit pelan. Bu Patterson, tetangga kami, dipanggil ke depan. Tubuhnya mungil, rambutnya disanggul rapi, dan wajahnya tampak sedikit gugup, tetapi suaranya mantap saat ia bicara. Saya melihat Iskandar hampir setiap hari. Dia yang masak, bersih-bersih, bahkan mengurus anak-anak Raffi ketika mereka sibuk. Sementara itu, keluarga lain sering duduk di teras menyeruput minuman berbincang-bincang. Dia seperti staf rumah tangga yang tak pernah berhenti bekerja, hanya saja dia tidak pernah dibayar. Kata-katanya membuat beberapa orang di ruangan saling pandang, ada yang mengangkat alis, ada yang menghela napas pendek. Ketua komunitas menoleh ke Ibu Ratna. Bu, apakah benar putra Anda melakukan semua ini tanpa kompensasi? Apakah Anda melihatnya sebagai bantuan keluarga? Atau sebagai kewajiban yang setara dengan pekerjaan? Pertanyaan itu melayang di udara dan waktu terasa melambat. Ibu Ratna tetap diam, matanya tetap tertuju pada meja, jarinya meremas ujung kain sarungnya. Ruangan hening, bahkan kipas di sudut terasa lebih pelan, hanya menyisakan aroma kayu tua yang semakin pekat. Semua mata beralih ke arah mereka menunggu jawaban yang tak kunjung datang. Ketua komunitas menegakkan tubuhnya, suaranya terdengar lebih tegas memecah keheningan. Pertanyaannya sederhana, Bu. Apakah Iskandar ini anak atau staf gratis? Ruangan kembali hening. Dan untuk sesaat saya bisa mendengar detak dada saya sendiri cepat dan keras berirama dengan getaran jam tua di saku saya meski mesinnya mati. Semua mata menatap keluarga saya. Raffi menegakkan punggungnya, wajahnya memerah, dan tiba-tiba ia bersuara lantang memecah ketegangan. Kalau harus bayar, katanya, suaranya bergetar di antara kemarahan dan kepanikan, aku tidak akan hadir di pernikahan Maya. Kata-katanya menggema di ruangan membuat beberapa orang terkejut dan beberapa lainnya berbisik-bisik. Saya menatap Raffi, dan untuk pertama kalinya saya melihat rasa takut yang nyata di matanya bercampur dengan rasa malu. Sinar matahari sore menembus jendela tinggi, menyoroti partikel debu di udara, seolah dunia luar sedang menyaksikan pertarungan sunyi ini. Saya merasakan genggaman Van di bahu saya tenang, tapi mantap seakan mengingatkan saya untuk tidak goyah. Detik jam itu mungkin masih berhenti, tetapi saya tahu hari ini adalah langkah pertama untuk membuatnya berdetak lagi, bukan untuk keluarga yang selalu mengambil, tetapi untuk diri saya sendiri. Mereka bilang saya nggak modern, terlalu kuno untuk berbicara di pesta pernikahan yang penuh musik, DJ, dan lampu warna-warni. Katanya suara saya akan merusak suasana dengan cerita-cerita lama yang tidak sesuai dengan tema malam itu. Tapi malam itu di aula hotel yang dipenuhi bau bunga lili segar dan asap BBQ dari luar yang terbawa angin, saya berdiri, juga tangan saya meraih mikrofon, ketika nama saya sengaja dilewati oleh MC. Detak jantung saya menyatu dengan detak halus dari jam tua di saku jas saya, dan untuk pertama kalinya dalam setahun terakhir, detaknya terasa hidup kembali berirama seolah menyetujui langkah saya. Aula itu luas, dindingnya dihiasi kain putih berkilau lampu-lampu sorot, bergerak mengikuti dentuman musik DJ yang menggema dari sudut ruangan. Di balik musik keras itu samar-samar, saya mendengar bunyi gamelan tradisional dari speaker kecil di pojok suara yang tenggelam seperti suara saya yang selama ini ditelan oleh keluarga. Para tamu sibuk berbincang, gelas anggur beradu pelan. Aroma bunga lili bercampur dengan bau daging panggang dari area luar menciptakan atmosfer yang terasa mewah tapi juga asing bagi saya. Saya melangkah ke depan, merasa setiap mata beralih ke arah saya, sebagian penasaran, sebagian tampak tak nyaman. MC berusaha menahan saya, matanya melirik daftar pidato, seakan mencari alasan, tapi saya sudah memegang mikrofon.
Nafas saya teratur meski tangan saya sedikit bergetar. Saya tahu banyak yang menganggap saya terlalu kuno untuk bicara di sini. Suara saya menggema lewat speaker perlahan membuat percakapan di meja-meja terhenti. Tapi malam ini saya ingin bicara bukan soal masa lalu, tapi soal sesuatu yang lebih penting. Tentang apa arti keluarga sejati, dan tentang satu benda kecil yang menjadi saksi semua ini. Tangan saya menyentuh saku merasakan jam tua ayah. Detaknya terasa jelas di telapak hidup kembali setiap getarannya seperti memberi keberanian. Saya menceritakan bagaimana jam itu dulu diberikan ayah pada saya. Bagaimana benda kecil itu menjadi pengingat di saat-saat sulit. Dan bagaimana akhirnya jam itu diambil digadaikan dan ditemukan kembali oleh saya dengan kaca retak dan jarum mati. Bagi sebagian orang jam ini hanya logam dan roda gigi. Tapi bagi saya, ia simbol waktu yang saya habiskan bertahan bekerja dan berdiam. Diam, yang ternyata bisa menjadi luka terbesar ketika tidak ada seorang pun yang mau mendengar. Kata-kata itu membuat ruangan sunyi. Dentuman musik DJ terhenti, entah dihentikan sengaja atau kebetulan. Dan bunyi sendok yang jatuh di salah satu meja terdengar jelas memantul di dinding. Saya menatap Maya yang duduk di dekat panggung dengan gaun pengantin putihnya. Matanya berkaca-kaca, tangannya menutup mulut, mungkin karena tak menyangka mendengar semua ini di malam bahagianya. Raffi yang duduk di sampingnya menunduk kedua tangannya saling meremas, di atas paha wajahnya memerah. Ibu Ratna berdiri perlahan dari kursinya di belakang matanya basah, tapi bukan karena marah ia berjalan keluar ruangan tanpa kata bahunya sedikit bergetar. Van berdiri jauh di belakang menatap saya dengan anggukan kecil seperti memastikan saya tahu saya tidak sendirian. Seluruh aula hening. Para tamu yang tadinya sibuk mengobrol, kini terdiam beberapa menatap saya dengan sorot mata yang tak bisa saya baca. Saya menarik napas panjang, merasakan detak jam di saku menyatu dengan ritme napas saya. Untuk pertama kalinya, kata saya pelan menatap kerumunan detak, itu bukan lagi untuk masa lalu. Tapi untuk langkah saya berikutnya. Saya meletakkan mikrofon di stand. Langkah saya pelan saat meninggalkan panggung membiarkan keheningan yang menggantung bicara lebih keras daripada kata-kata saya. ChatGPT dan Noyvan meletakkan jam yang sudah diperbaiki di atas meja kayu di kantornya, dan detaknya terdengar lembut seolah menarik napas baru. Suara itu mengisi ruang yang sebelumnya hanya diisi oleh aroma kopi panggang, dan dengung samar dari tram yang lewat di jalan di bawah jendela. Cahaya pagi musim dingin menembus kaca besar memantul di permukaan jam yang kini mulus tanpa retakan, membuat pantulan cahaya bergerak pelan di dinding. Rasanya seperti sebuah isyarat bahwa bukan hanya jam itu yang mendapat kesempatan kedua saya juga. Kantor Van selalu sederhana, dindingnya penuh rak, berisi berkas dan beberapa foto tua yang warnanya mulai pudar. Dari jendela saya bisa melihat jalan pusat kota Seattle yang basah oleh sisa hujan malam. Orang-orang berjalan cepat sambil mengenakan syal tebal, napas mereka mengepul di udara. Van duduk di kursinya, tubuhnya santai, tapi tatapannya tajam menatap saya seperti seseorang yang tahu apa yang ada di kepala saya, bahkan sebelum saya mengatakannya. Di depannya, selain jam, ada setumpuk dokumen tebal yang disusun rapi dengan penjepit kertas perak di atasnya. Ini semua dokumen terakhir, kata Van, sambil mendorong berkas itu ke arah saya. Kompensasi sudah disepakati dan jam ini kembali sepenuhnya menjadi milikmu. Tapi lebih dari itu, waktumu sekarang benar-benar milikmu. Tangannya menyentuh jam itu sebentar, lalu ia menatap saya, matanya tenang. Saya menyentuh permukaan kaca jam, merasakan dinginnya, lalu perlahan-lahan menutup mata. Detaknya stabil berirama dengan napas saya sendiri, seperti dua denyut yang akhirnya kembali selaras setelah lama tak bertemu. Van menyandarkan tubuhnya menghela napas pelan. Iskandar, aku tahu, kau ingin mereka mengerti semua rasa sakit dan pengorbananmu. Tapi ingat, bangkit bukan soal balas dendam. Ini soal nilai dirimu. Tentang bagaimana kau memilih untuk hidup setelah semua ini. Kata-katanya jatuh seperti kopi panas yang menenangkan tubuh di pagi yang dingin, ada hangat, tapi juga sedikit getir. Saya menatapnya lalu mengangguk pelan. Aku tidak lagi mencari pengakuan dari mereka, Van. Aku hanya ingin memastikan tidak ada orang lain yang merasa setak terlihat seperti aku dulu. Ia tersenyum, kerutan di wajahnya semakin dalam.
Dari luar suara tram melintas getarannya terasa halus di lantai kayu. Van menarik sebuah map kulit hitam dari rak di belakangnya, membuka kunci kecil di samping dan mengeluarkan beberapa lembar kertas. Kalau begitu, saatnya kau tanda tangani ini. Ia menggeser lembar pertama ke arah saya. Akta pendirian yayasan. Bantuan program yang akan membantu orang-orang yang selama ini terjebak dalam situasi seperti saya. Nama saya tercetak jelas di atasnya sebagai pendiri dan pengelola. Saya meraih pena perak yang disodorkannya, tangan saya sedikit bergetar, bukan karena ragu tapi karena beban yang saya tahu akan saya pikul dari sini ke depan. Saat ujung pena menyentuh kertas, saya mendengar detak jam berdentang pelan seolah menyatu dengan napas saya yang dalam dan tenang. Setiap goresan tinta terasa seperti langkah baru, bukan hanya untuk saya tapi juga untuk orang-orang yang mungkin suatu hari akan datang meminta bantuan dari yayasan ini. Van menatap saya tanpa berkata-kata, hanya mengangguk sekali dan senyum tipisnya memberitahu saya bahwa ia tahu saya sudah siap. Saya menutup map perlahan mengangkat pandangan ke arah jendela. Cahaya matahari pagi memantul di kaca, jam yang tergeletak di meja, menciptakan kilau lembut yang memenuhi ruangan. Saya menghela napas panjang merasakan udara dingin bercampur dengan aroma kopi. Sekarang saya berkata pelan hampir hanya untuk diri saya sendiri, detak ini akan mengukur lebih dari sekadar waktu saya sendiri. Suara tram dari luar kembali terdengar, seperti menandai awal dari sesuatu yang baru, dan saya meraih jam itu, merasakan beratnya di tangan sebelum memasukkannya ke saku jas. Saya siap melangkah ke babak berikutnya. Suara detak jam kini menggema di aula, bukan lagi sebagai tanda kehilangan, tetapi sebagai simbol harapan yang menyelimuti semua orang yang hadir. Aula komunitas di pusat Seattle ini terasa hangat, meski udara musim semi masih menyimpan sisa dingin. Cahaya matahari sore menembus kaca jendela tinggi, jatuh tepat pada logo Yayasan Bantuan, yang terpampang di dinding belakang panggung. Logo berbentuk siluet jam tua milik ayah, kini menjadi tanda dari sesuatu yang lebih besar dari sekadar kisah saya sendiri. Aroma mawar dari rangkaian bunga di setiap meja, bercampur dengan bau kayu tua, dari lantai menciptakan atmosfer yang tenang dan khidmat. Dari sudut aula tepuk tangan pelan terdengar sebagai tanda acara akan dimulai, seperti sebuah irama pembuka yang mendahului detak jam yang menjadi latar di kepala saya. Saya berdiri di podium, jari-jari saya menyentuh permukaan kayu yang halus. Detak jam tua yang kini selalu saya bawa terasa di saku jas, ritmenya lembut dan stabil mengalir bersama napas saya. Wajah-wajah yang menatap saya dari kursi penonton bukan hanya tamu resmi, tetapi juga orang-orang yang datang mencari bantuan para ibu yang pernah dipaksa bekerja untuk keluarganya tanpa imbalan, para pria yang hidup dalam bayangan demi menyokong saudara-saudaranya. Mereka semua duduk dengan mata yang penuh harapan, menunggu kata-kata yang mungkin bisa memberi mereka alasan untuk bertahan atau memulai lagi. Van berdiri di sisi aula, tangannya terlipat di depan dada, matanya menyeratkan rasa bangga yang sederhana namun tulus. Ia tidak butuh tepuk tangan, tapi saya tahu, tanpa dirinya saya mungkin masih terjebak di meja makan yang dingin di rumah lama, mendengarkan suara sendok dan tatapan kosong keluarga saya. Maya duduk di barisan depan, gaun pastel membalut. Tubuhnya, wajahnya terlihat sedikit tegang. Sejak malam pernikahannya, hubungan kami jarang benar-benar pulih. Tapi hari ini ada sesuatu yang berbeda di matanya, sebuah tekad untuk menjembatani jarak yang telah lama ada. Saya menarik napas dalam, suara saya tenang, namun cukup keras untuk memenuhi seluruh ruangan. Setahun lalu saya berdiri di panggung berbeda, bukan untuk memberi pidato, tapi untuk mencari suara saya sendiri di tengah kebisingan. Saya pernah merasa tidak terlihat, menjadi sosok yang hanya bergerak di latar untuk membuat hidup orang lain berjalan. Tapi perjalanan saya membawa saya ke titik ini, berdiri di hadapan kalian, bukan sebagai korban, tapi sebagai seseorang yang ingin memastikan tidak ada lagi yang merasa seperti saya dulu. Kata-kata saya menggema lembut, bertemu dengan aroma mawar dan sinar matahari yang masih menyinari logo jam di belakang. Maya berdiri pelan, semua mata beralih padanya. Dengan langkah hati-hati, ia berjalan ke podium membawa sebuah amplop putih. Ia menatap saya, sebentar bibirnya bergetar, sebelum ia berkata pelan hampir seperti rahasia, "Maaf dan terima kasih." Ia menyerahkan amplop itu, donasi pertama dari keluarganya untuk yayasan ini. Sentuhan amplop di tangan saya terasa berat, bukan karena nilainya, tapi karena maknanya.
Saya menatapnya dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, saya melihat mata adik saya tanpa ada rasa marah atau jarak yang menghalangi. Para hadirin berdiri tepuk tangan panjang menggema di aula membaur dengan detak jam di saku saya. Suara itu bersatu menjadi ritme yang lebih besar dari diri saya, lebih besar dari masa lalu saya. Saya menatap logo jam di dinding pantulan cahaya matahari, membuatnya tampak berkilau seperti sesuatu yang hidup. Detik demi detik terasa bukan hanya menghitung waktu saya, tapi juga waktu bagi semua orang di ruangan ini untuk memulai sesuatu yang baru. Saya menggenggam mikrofon sebentar, membiarkan suara tepuk tangan memenuhi ruangan. Di kepala saya, detak jam berdentang, seperti metronom menyatukan semuanya. Detak itu bisik saya, suara saya hampir tenggelam. Oleh tepuk tangan kini jadi irama hidup. Bukan hanya untuk saya, tapi untuk mereka semua. Saya menatap hadirin satu persatu merasakan rasa tenang, yang hanya datang ketika seseorang akhirnya benar-benar melangkah ke masa depan. Matahari bergeser perlahan di luar jendela, dan detak jam terus berdentang, menandai awal dari babak baru untuk saya dan untuk semua yang percaya bahwa waktu bisa memberi kesempatan kedua. Ketika matahari sore menembus kaca jendela aula dan pantulannya jatuh pada jam tua ayah yang kini berkilau di saku saya sadar semuanya akhirnya tenang. Jam itu berdetak lagi, tak lagi sebagai pengingat luka, tapi sebagai tanda bahwa waktu memang bisa diperbaiki sama seperti hati. Saya belajar, kadang kita harus kehilangan hampir segalanya untuk tahu nilai diri dan batas yang tak boleh lagi kita abaikan. Sometimes bridges collapse so we can learn which ones are worth rebuilding. Bagi siapapun yang sedang menghadapi kehilangan, percayalah selalu ada jalan menuju babak baru. Pernahkah hidup memberi Anda kesempatan kedua yang datang? Dengan cara tak terduga. Bagikan ceritamu di sini.